Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 12 bab 11. Masih pembahasan tentang fisika inti dan radioaktif. Anak-anak, kalau sebelumnya sudah kita bahas bahwa inti atom itu mengandung unsur-unsur sehingga di situ bisa dibuat nomor massa dan nomor atom. Nah, antara atom satu dan atom yang lain itu bisa dibuat reaksi. Ya, bisa dibuat reaksi. Nah, reaksi inti pada saat ini itu kalau kita amati adalah interaksi partikel penembak. Bisa berupa foton, neutron, inti multinukleon dengan ini target. Jadi ada inti yang mau ditembak ya, target inti besar, kemudian ditembak dengan ditembak dengan partikel penembak. Ini yang lebih kecil. Nah, sehingga nanti ketika dia ditembak, maka ini akan bisa pecah menjadi dua atau berubah menjadi inti yang lain. Nah, akhirnya kemudian yang kedua, ketika reaksi ini terjadi, maka dapat menghamburkan inti target. Jadi inti yang besar ketika ditembak bisa berhamburan, bisa pecah dari dua, bisa pecah dari tiga, ya. Nah, kemudian berhambur kabarnya begitu ya. Nah, kemudian diikuti oleh transformasi inti target menjadi inti lain. Nah, akhirnya berubah karena dia pecah, sehingga tentunya nomor massanya berubah, kemudian juga nomor atomnya berubah, akhirnya berubah menjadi inti yang baru. Nah, gitu ya. Dengan menangkap atau melepas partikel, sehingga akhirnya muncul partikel yang baru. Inilah kenapa kemudian ketika ini dijadikan senjata, anak-anak, contoh misalkan bom atom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, itu kan menggunakan uranium yang ditembak oleh neutron. Nah, pada saat itu kemudian dilemparkan di suatu tempat gitu ya, itu akan terjadi reaksi berantai. Uranium ditembak, pecah lagi, kemudian muncul neutron lagi, nembak lagi, dan partikel-partikel yang ada di dunia ini itu semuanya ditembak oleh neutron, kemudian berubah jadi yang lain, dan akhirnya setiap reaksi menghasilkan energi, karena memang setiap reaksi itu akan menghasilkan energi. Bayangkan ketika bom atom diledakkan di Hiroshima Nagasaki itu, Nagasaki. Nah, itu kabarnya itu setahun itu tidak bisa dihidupkan apa-apa di situ. Jadi baru pada musim panas berikutnya baru bisa muncul tumbuhan baru. Kemudian manusia di situ ya ratusan ribu sampean itu yang meninggal. Hebatnya seperti luar biasa. Bom atom itu seperti itu. Itu semua setelah ditemukan ini konsep atom oleh Bohr. Ya, Rutherford kemudian disebut oleh Bohr, dan akhirnya bisa menghasilkan ya bom atom seperti itu. Tapi sebenarnya tidak harus bom atom sih. Kalau kemudian kita bisa mengendalikan dibuatlah nuklir, maka tenaganya tadi bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Tergantung manusianya. Baik, sekarang ya terjadinya reaksi inti atau terjadinya seperti tadi, itu seperti ini tadi. Saya gambarkan, misalkan ini adalah inti yang mau ditembak ya, target. Ya. Inti target. Nah, misalkan kalau misalkan uranium ya, ini uranium ya. Kalau partikel yang lain ya nanti bisa dicontoh nitrogen ya, nitrogen. Ini ditembak oleh partikel yang kecil. Ya, ini macam-macam terserah nembaknya itu. Makanya di sini saya jelaskan bisa foton, bisa neutron, bisa inti multinukleon. Nah, sembarang ya. Tapi kebanyakan neutron. Kadang-kadang juga foton pakai sinar, yang sinar alfa misalkan, sinar gamma misalkan, sinar beta. Ya, terserah gitu ya. Nah, ketika ini ditembak, maka nanti ini akan berubah menjadi inti baru. Ya, nanti kalau pada saat membahas tentang reaksi fisi dan fusi, ini ya kalau fisi ini pecah jadi dua, bisa jadi tiga. Nah, sehingga menjadi yang baru, karena ini adalah menjelaskan awal, ya, pokoknya
dari awalnya adalah X misalkan inti tertentu, kemudian berubah jadi Z. Saya katakan di sini X berubah jadi Z, berarti memang setelah ditembak maka terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan. Karena memang kenapa kok berubah? Karena kan kalau setiap inti atom itu kan punya nomor massa, nomor atom. Begitu dia pecah jadi 2, kan massanya berubah. Ya. Kalau massanya berubah, otomatis sifat dari unsurnya atau atomnya tadi atau inti tadi berubah juga, begitu ya. Nah, kemudian pada saat seperti itu dia membebaskan partikel lagi, gitu ya. Dan partikel ini bisa menembak lagi, makanya bisa menjadi reaksi beruntun kan begitu. Nah, pada saat perubahan dari X menjadi Z, satu partikel itu menghasilkan energi kalor, energi panas. Makanya energinya ini kalau digunakan jadikan bom ya bisa menghanguskan segalanya, menghancurkan gedung, membunuh manusia, membunuh makhluk hidup, bahkan menjadikan hangusnya hutan dan sebagainya. Karena energinya besar dan energinya energi kalor, energi panas. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak, di sini saya berikan ilustrasi. Seandainya saja partikel penembaknya itu kita tuliskan A, ya dianggap A. Ini adalah partikel penembak ya, yang digunakan untuk menembak tadi. Bisa berupa tadi ini mau foton, neutron, inti multinukleon dan sebagainya. Lah X ini adalah inti target yang mau ditembak. Bisa nitrogen, bisa uranium seperti bahannya bom di Hiroshima, Nagasaki. Nah, kemudian nanti akan berubah kan? Dia akan berubah yang dihasilkan ini misalkan Z, gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan partikel hasil dari reaksi tadi, ini misalkan B, ya biar beda dengan sana. Itu yang menembak yang awalnya, ini hasilnya B. Nah, plus energi, menghasilkan energi kalor. Ya, ini inti baru, ini partikel yang dihasilkan. Nah, kemudian menghasilkan energi kalor. Baik, sehingga akhirnya secara gampang ya, secara sederhana saya tuliskan bahwa X ditambah A menghasilkan Z plus B plus Q, gitu ya. Sekali lagi, X-nya adalah partikel target yang mau ditembak, A-nya adalah penembaknya, Z-nya adalah bukan partikel tadi ya, jadi inti target yang mau ditembak, ini partikelnya, ini adalah inti yang baru, ini partikel yang baru menghasilkan energi. Nah, anak-anak, saya berikan ilustrasi atau berikan gambaran, misalkan saja ya. Ini nitrogen. Nitrogen itu kan mempunyai nomor massa 14, nomor atomnya 7. Ini sudah saya jelaskan di video yang pertama dari bab 11 ini ya, tentang ini ya, tentang energi ikat gitu ya. Nah, kemudian ditembak oleh partikel alfa. Atau juga dikatakan sinar alfa boleh ya, partikel alfa boleh. Dia itu sama dengan helium ya. Di sini nomor atomnya adalah 2, nomor massanya 4. Setelah ditembak ternyata menghasilkan atom O. Nah, yang di sini 8, 17 ditambah partikel yang lain yang kecil H, hidrogen ya. Di sini 1 menghasilkan kalor. Ya. Jadi gampangannya kalau X itu mesti nomor massanya besar. Kemudian penembaknya itu mesti kecil, lebih kecil dibandingkan yang ditembak. Jadi begitu ya. Kemudian hasilnya besar, ya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, gitu ya. Kemudian partikel menghasilkan partikel mesti lebih kecil dibandingkan ini. Dan hasilnya Q. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak, di dalam reaksi inti itu ada 4 hukum yang berlaku. Ya, 4 hukum yang berlaku. Yang pertama adalah hukum kekekalan momentum. Ya, tapi di sini tidak terlalu dibahas ya. Intinya kalau kita kaitkan dengan konsep tumbukan gitu ya, jumlah momentum sebelum tumbukan dan jumlah momentum setelah tumbukan itu sama kalau momentumnya. Tapi kita tidak bahas masalah momentum di sini. Nah, kemudian yang kedua ini yang kita bahas, berlaku hukum kekekalan nomor atom. Nomor atom itu anak-anak yang bawah. Jadi ini harus sama karena berlaku hukum kekekalan ya. Jadi kalau dijumlah 7 tambah 2, 9. Maka hasil reaksinya harus 9 juga.
maka 8 plus 1 9. Itu maksudnya. Sehingga nanti kalau ada soal anak-anak tinggal lihat aja, pokoknya yang sebelum reaksi jumlahnya dengan setelah reaksi harus sama. Kenapa? Karena memang dia berlaku hukum kekekalan nomor atom. Nah, yang ketiga adalah hukum kekekalan nomor massa. Nomor massanya juga begitu anak-anak. Lihat nomor massa yang atas 14 ditambah 4 itu 18. Yang sebelah sini 17 tambah 1 18. Nah, harus sama ya. Nah, kemudian sekarang juga yang keempat adalah hukum kekekalan energi total. Energi yang di sini anak-anak dengan energi yang di sini harus sama. Ingat pada bahasan video yang kedua dari bab ini ya. Kalau nggak yang pertama ya, yang kedua atau pertama agak lupa, dilihat sendiri ya. Jadi di sana ada istilahnya adalah defek massa, selisih massa. Itulah yang akhirnya menghasilkan energi, gitu ya. Jadi energi itu kan kalau kita lihat ya, bisa kalau menggunakan kecepatan cahaya kan bisa mc kuadrat. Tapi kalau menggunakan yang ini, gitu ya, itu kan bisa delta M dikalikan 931 atau M 931. Nah, yang di sini dan di sini harus sama. Sehingga kalau mencari Q-nya, nah ini problemnya kan soalnya biasanya mencari Q. Berapa kalor yang dihasilkan? Nah, caranya adalah massa yang di sini, yang sebelum reaksi, dikurangi massa setelah reaksi, itu delta V, delta M maksudnya, delta M. Baru dikalikan 931 ya. Nah, jadi ya gitu ya. Saya ulangi lagi, mencari Q itu adalah massa yang sebelum reaksi, jumlahnya, massanya, dikurangi massa setelah reaksi, ya, jumlahnya, kemudian dikalikan 931 mega elektron volt. Nah, di sini saya tuliskan, maka reaksi intinya atau Q yang dihasilkan adalah delta M dikalikan 931 MeV. Ingat pakai MeV. Ya, mega elektron volt. Ya. Karena memang di sini masanya pakai satuan massa atom. Kan kita bahasanya adalah partikel atom yang kecil-kecil gitu ya. Makanya energinya pakai MeV. Nah, kemudian delta M itu apa? Tadi ya tuliskan di sini ya, delta M adalah massa X ditambah massa A. Ini kan X tadi adalah inti target yang mau ditembak, ini adalah penembaknya. Masanya dijumlah dikurangi ini MY ya, inti hasilnya gitu ya. Kemudian ditambah partikel hasil. Nah, ini adalah delta M. Nah, kemudian kalau sudah dapat hasil, maka dikalikan 931, itulah energi yang dihasilkan dalam reaksi ini. Anak-anak, kalau hanya satu partikel saja, ya memang kecil kalau dihitung MeV, tapi kan jumlahnya besar. Ya, kayak semacam yang ada digunakan untuk bom gitu ya. Bom itu kan besar ya, itu yang dijatuhkan itu kan ya seperti bom-bom yang lain ya. Itu kan mungkin miliaran bukan triliunan ya, triliunan uranium gitu ya. Jadi kalau kemudian itu dijumlah semua ya besar, apalagi kemudian berantai terus menghasilkan energi yang sangat besar, bisa menghancurkan, menghanguskan kota gitu ya. Sampai kemudian setahun baru bisa dihuni lagi. Itu hebatnya energi yang dihasilkan oleh reaksi. Ini tinggal manusianya bagaimana dia memanfaatkan energi nuklir yang dihasilkan oleh alam ini, tapi untuk kebaikan, jangan untuk yang buruk-buruk. Mungkin itu untuk konsepnya. Nah, untuk bisa mendalami, mari kita bahas contoh soalnya. Baik anak-anak, untuk memahami konsep reaksi inti, Pak Anang akan jelaskan juga tentang contoh soalnya, tapi satu saja ya. Nanti dari sini bisa dikembangkan sendiri, karena memang biasanya contoh soal berkaitan dengan reaksi inti itu mencari energi yang dihasilkan pada reaksi itu. Ya, ini nanti saya berikan contoh energinya ya. Atau kadang-kadang menjadi
apa namanya, inti baru apa. Kalau seperti itu kan nanti biasanya kalau pilihan ganda hanya dilihat tentang itu aja, nomor massa dan nomor atomnya, pakai hukum kekalahan apa, nomor atom dan nomor massa, itu sudah cukup ya. Baik ya, untuk yang energi di sini saya ambilkan dari buku Sakuvindo pada halaman 331 soal latihan 11.7. Saya bacakan, hitunglah harga Q itu adalah energi kalor tadi ya, untuk reaksi inti H12 ditambah Cu2963 menghasilkan Zn3064 plus N01 ya. Jadi H itu hidrogen ya, yang pakai nomor massa yang 2, Cu itu adalah kuprum, itu tembaga, kemudian N itu adalah neutron ya, kemudian Zn itu adalah zinkum atau seng. Baik ya. Nah, lihat di sini anak-anak. Soal itu kadang-kadang mencari Q seperti ini lengkap, tapi kadang-kadang hanya dipaparkan begini, tapi di sini dikasih X begitu. Kemudian ini nanti atomnya apa gitu ya. Itu adalah Zn ya, bukan hanya Z ya. Zn, maaf ya. Ini kurang. Seng ya. Zn itu seng ya, zinkum, seng. Nah, jadi kadang-kadang menentukan apa atomnya ini, kalau hanya begitu maka lihat dari sini ya, 263 129 berarti 364 di pilihan itu. Nanti misalkan tidak hafal ya, apa ya yang punya atom nomor atom 30 massa 64, biasanya pilihan ganda itu ya, nanti tinggal milih di situ. Tapi kalau misalkan hafal di kimia, misalkan jago kimia kan ada atom-atom di sistem periodik itu kan, nah itu langsung bisa tebak. Kalau misalkan tidak hafal, maka hanya dilihat dari sininya saja. Dan biasanya di pilihan ganda itu nanti kita cari yang sama dengan nomor atom, nomor massanya. Baik ya. Gini anak-anak, kalau ada reaksi ini ya, ini ada tembaga ditembak dengan hidrogen dengan yang nomor massanya 2 kan, ini kan macam-macam, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, ada 3 macam ya. Ditembak kemudian menghasilkan seng, Zn ya, seng 364 dan menghasilkan neutron. Nah, tadi kan dikatakan ada partikel ditembakkan ke inti besar, menghasilkan inti yang lain dan menghasilkan partikel lagi, ya gitu ya. Terus menghasilkan energi, nah gitu ya. Berapa energinya, gitu ya. Nah di sini sudah disediakan, biasanya soal itu sudah ada ini, karena ini ya ada tabelnya sudah ya, ada nomornya, tinggal menghitung saja. Kalau atom H, kalau nomornya massa 2, masih di sini 2, mendekati 2. Bisa lebih dari 2, bisa kurang dari 2. Satuannya mesti satuan massa atom, SMA itu. Karena memang kecil sekali ya, kecil sekali. Nggak bisa pakai gram, miligram, nggak bisa. Bisanya SMA, satuan massa atom. Kemudian di sini tembaga ya, itu 63 kan. Mendekati 63, ternyata sekian, 62,9 bla 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 ya, SMA. Neutron 1,08665 SMA. Seng itu ini 64 ya, di sini 63,9. Pokoknya mendekati itu mesti ya. Nomor massa ini menggambarkan massanya, sangat dekat, tidak pas ya, sangat dekat. Oke, kalau sudah, tadi saya jelaskan, mencari energi ini adalah massa sebelum reaksi dikurangi massa setelah reaksi. Jumlah massa sebelum reaksi dikurangi jumlah massa setelah reaksi, hukum kekekalan nomor massa. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan di sini, ya ini ya, massa Cu tembaga ditambah massa H ya, yang penembaknya akan dikurangi dengan massa seng ditambah massa neutron, hasilnya dikalikan 931. Harga ini anak-anak ya, langsung saya masukkan di sini pakai kalkulator saja ya, nggak bisa kalau nggak kalkulator susah, lama. Jadi ini tambah ini dikurangi ini tambah ini dikalikan 931.
Hasilnya ini 64, biasanya begitu ya, selisihnya sangat kecil sekali. 64,943701 dikurangi 64,929149, di depannya sama, bedanya di belakang aja. Lah akhirnya 0,00 mesti gitu ya. 0,00, nah 5891 dikalikan 931 MeV, hasilnya adalah 5,4845 mega elektron volt MeV. Itu kalau kita mencari energi hasil dari reaksi inti. Ini kan cuma satu inti ya anak ya. Jadi jangan bayang, oh kecil ini energi ya. Oh enggak. Kalau kemudian ini dikalikan dengan 1 triliun, ya besar. Apalagi ribuan triliun jumlahnya. Wong kecil banget ya. Kalau misalkan bawa bom kemudian dengan misalkan volumenya yang diledakkan itu misalkan saja mencapai volume misalkan berapa ya, taruhlah misalkan sampai 100 liter misalkan gitu, kan besar itu yang di film itu gambarnya bom besar begitu ya, misalkan 100 liter, banyak banget itu ya, ya ribuan triliun ya jumlahnya. Nah sehingga kalau ini kemudian dikalikan ya sekian pangkat, misalkan pangkat 10 misalkan, ya banyak gitu ya. Itu ya anak-anak ya. Jadi itu konsep tentang reaksi inti. Silahkan dikembangkan dengan mengerjakan soal-soal yang lain sehingga paham tentang bab 11 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.